Nah, adik-adik, pada pelajaran sebelumnya, pada semester 1 kita sudah sama-sama belajar mengenal program pengolah kata, yaitu Microsoft Word ya. Nah, untuk semester kedua ini, kita akan sama-sama belajar mengenal dunia internet. Nah, sebelumnya kita mengenal yuk apa itu internet. Nah, internet ini merupakan jaringan global komputer dunia yang sangat besar dan sangat luas, di mana setiap komputer apapun dalam bentuk apapun, baik server, baik komputer rumah atau PC, bahkan laptop dan smartphone pun itu juga termasuk komputer, itu saling terhubung satu sama lainnya dari negara satu ke negara lainnya di seluruh dunia. Dan koneksi tersebut tuh kita bisa berbagai macam informasi seperti teks, gambar, audio, video, dan lainnya. Nah, internet sendiri itu berasal dari kata interconnection networking. Nah, yang berarti hubungan dari banyak jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit, dan lainnya. Nah, sekarang untuk pembelajaran kita semester ini, kita akan menggunakan program yaitu Google Chrome. Nah, program Google Chrome ini bisa kita bilang itu sebagai program browser web. Nah, program browser web ini ada berbagai macam jenisnya selain Google Chrome. Seperti ada Internet Explorer, ada Microsoft Edge, ada Opera Browser, Mozilla Firefox, UC Browser, Safari, dan lain-lain. Nah, bagi adik-adik yang tidak memiliki program ini di komputer atau laptopnya, adik-adik bisa mencari bisa mengunduhnya dengan mencari kata kunci browser. Nah, bagi adik-adik yang tidak memiliki komputer atau laptop pun, adik-adik juga bisa menggunakan HP atau smartphone adik-adik dan juga membuka mencarinya di App Store atau Play Store, cari aja kata kunci browser. Nah, di sini adik-adik akan terdapat berbagai macam pilihan aplikasi browser yang bisa adik-adik unduh secara otomatis di App Store maupun Play Store. Nah, saran kakak untuk bagi adik-adik yang memiliki komputer atau laptop, adik-adik bisa menggunakan program Google Chrome atau tidak alternatif keduanya yaitu Microsoft Edge. Sedangkan adik-adik yang tidak memiliki komputer atau laptop, adik-adik bisa mengunduhnya di App Store atau Play Store. Nah, saran aplikasi browser dari kakak, adik-adik bisa menggunakan aplikasi yang pertama Google Chrome, alternatif keduanya Firefox. Nah, bagi adik-adik yang memiliki iPhone, adik-adik bisa menggunakan langsung aplikasi Safari ya. Nah, untuk pembelajaran kita saat ini, kakak menggunakan program Google Chrome dengan menggunakan operasi sistem Windows 10. Nah, setelah ini kita akan sama-sama belajar cara membuka aplikasi Google Chrome dan mengenal bagian-bagian dari jendela utama program ini. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Google Chrome-nya. Nah, di sini kita langsung saja ketik kata kuncinya Chrome. Nah, bagi adik-adik yang tidak memiliki program Google Chrome ini, adik-adik bisa langsung ketik aja kata kuncinya Edge. Nah, di sini bagi adik-adik yang tidak memiliki program Google Chrome, adik-adik bisa membuka program Microsoft Edge ya. Tapi untuk pembelajaran kita hari ini, kakak akan gunakan programnya Google Chrome. So, kita buka. Nah, kita sudah sampai di tampilan utama dari program Google Chrome ini. Langsung saja kita akan belajar mengenal bagian-bagian dari Google Chrome ini ya, bagian dari jendela Google Chrome ini. Nah, bagi adik-adik yang menggunakan program lain bisa menyesuaikan karena tampilannya kurang lebih tidak jauh berbeda dari Google Chrome ini. Nah, langsung kita mulai yang dari pojok kiri atas ini, yang ada tulisannya tab baru. Nah, biasanya ada yang di beberapa komputer lain tulisannya new tab. Nah, tab ini berisi dari tampilan dari halaman website yang adik-adik sedang buka. Misalnya, kakak untuk tab pertama, ini kan tab pertama ya, belum kakak tambahkan tab lain.
Kakak membuka website sekolah. Lalu tab kedua kakak ingin buka YouTube. Nah, ini yang dinamakan dari tab, fungsi dari tab ini, yaitu kita bisa beralih dari jendela jadi dari halaman website satu ke halaman website lainnya dengan mengklik tab ini. Nah, biasanya penggunaan tab ini biasanya maksimal sampai 8 tab ya untuk tab komputernya, karena jika lebih dari itu biasanya komputernya akan ngehang atau berat kerjanya. Nah, kita kembali lagi. Lalu di sebelah kanan dari tab ini tadi kita sudah sedikit praktekkan ya. Nah, ini namanya new tab atau tab baru. Nah, di sini fungsinya untuk menambah tab halaman baru. Seperti tadi yang kita praktekkan. Nah, di sini kita bisa menambah lebih dari satu tab yang bisa kita gunakan untuk membuka halaman website. Nah, selanjutnya kita turun ke bagian bawah. Nah, di sini ada 3 icon yang saling berkaitan. Di sini ada mundur atau back, atau maju atau forward, atau muat ulang atau refresh. Nah, fungsi dari ketiga icon ini, yang pertama ini back ini untuk jika adik-adik berselancar di dunia internet, adik-adik biasanya akan membuka lebih dari satu website. Misalnya kakak di sini searching Taman Eden Jimbaran ya. Nah, otomatis yang akan terbuka pertama yaitu halaman dari website Google, yaitu pencarian dari Sekolah Taman Eden Jimbaran. Nah, lalu kita lanjut lagi membuka website sekolah yang ada di pilihan kedua. Nah, otomatis untuk halaman website kedua yang kita telah buka yaitu Sekolah Taman Eden Jimbaran. Nah, fungsi dari ketiga icon ini yaitu misalnya untuk kembali, kita dengan mengklik icon back atau kembali, kita otomatis akan membuka halaman yang telah kita buka sebelumnya, yaitu halaman website dari Google. Nah, selanjutnya jika kita mengklik icon maju atau forward, di sini kita akan kembali membuka halaman yang telah kita buka setelah halaman website Google ini, yaitu halaman website Sekolah Taman Eden Jimbaran. Nah, selanjutnya di sebelah kanan dari forward ini ada icon muat ulang atau refresh. Nah, fungsinya buat apa ini? Untuk memuat ulang halaman dari website Sekolah Taman Eden Jimbaran atau halaman website yang sedang adik-adik buka. Nah, jika kita klik, maka otomatis akan ter-refresh atau termuat ulang. Nah, fungsi dari icon refresh ini biasanya jika ada pembaruan baru atau website yang sedang adik-adik buka ada mengalami sedikit gangguan, nah adik-adik bisa merefresh halaman menggunakan icon refresh ini. Nah, selanjutnya setelah dari ketiga icon ini, kita lanjut lagi di sebelah kanan yang paling panjang ini. Nah, namanya apa ini? Nah, ini namanya address bar. Nah, address bar ini berfungsi untuk kita agar kita bisa memasukkan alamat website yang ingin kita buka. Nah, di sini kita bisa mengetiknya misalnya untuk website sekolah Taman Eden Jimbaran.com. Nah, seperti ini yang namanya address bar. Biasanya kan adik-adik sering dengar facebook.com atau .com ya. Tetapi kita bilangnya titik ini sebagai dot. Atau enggak www
Kompas TV atau kompas saja.com. Atau www.google.co.id. Nah, seperti ini fungsinya dari address bar ini. Jadi adik-adik bisa langsung mengetik alamat website yang ada ingin tuju. Nah, selanjutnya di sebelah kanan dari share dispatch dari address bar ini ada icon share dispatch. Nah, di sini adik-adik bisa membagikan halaman yang sedang adik buka ke perangkat lain atau jaringan lain. Lalu di sini ada bookmark atau favorit. Di sini adik-adik jika misalnya membuka dari halaman website sekolah dan Jimbaran dan adik-adik ingin membuat favorit. Jadi adik-adik bisa langsung klik icon bintang ini. Lalu bisa adik-adik ganti namanya. Lalu klik selesai. Seperti ini. Jadi nanti jika adik-adik misalnya membuka aplikasi Google Chrome atau membuka tab baru, nah otomatis website yang sudah adik-adik bookmark ini atau favoritkan akan muncul di bagian bawah dari address bar ini. Nah, selanjutnya ada people. Nah, di sini icon ini berisi informasi berbagai akun yang adik-adik tautkan di aplikasi Google Chrome ini. Biasanya jika adik-adik menggunakan PC orang tua adik-adik atau PC keluarga, nah biasanya fungsi ini akan berguna untuk beralih ke mode akun satu ke mode akun lainnya. Misalnya dari mode akun ayah adik-adik yang telah terbuka di Google Chrome, adik-adik bisa beralih ke akun adik-adik menggunakan icon people ini. Lalu di sini di sebelah kanan dari icon people ini terdapat icon customize and control Google Chrome. Nah, fungsi ini akan kita pelajari setelah kita selesai mengenal bagian dari jendela utama Google Chrome ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mengenal bagian yang menurut kakak ini bagian utama ya dari program Google Chrome ini, selanjutnya kita akan mengenal bagian yang di tengah-tengah ini. Nah, biasanya aplikasi program lain biasanya akan sedikit berbeda tampilannya. Nah, di Google Chrome ini terdapat yang pertama ini di sebelah pojok kanan atas ini terdapat icon Gmail. Nah, icon Gmail ini fungsinya sebagai akses cepat agar kita bisa membuka halaman website dari Gmail ini. Nah, selanjutnya di sebelah kanan dari Gmail ini terdapat tulisan gambar. Nah, icon gambar ini atau teks gambar ini kita sebagai akses cepat untuk membuka Google Gambar, website Google Gambar. Nah, website Google Gambar ini kita bisa gunakan untuk mencari gambar, atau jika kita memiliki gambar dan ingin mencari gambar ini gambar apa, nah kita bisa menggunakan fungsi dari Google Gambar ini. Nah, selanjutnya di sebelah kanan dari Gmail dan Google Gambar ini terdapat menu aplikasi Google. Jadi semua layanan Google seperti Google Telusuri, Maps, YouTube, Google Play, Google Berita, dan lain-lain, kita bisa buka dari menu Google atau Google Apps yang ini, icon ini. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari ketiga bagian ini, nah ini bagian utama dari Google Chrome ini. Nah, yang pertama ini ada Google penelusuran. Jadi jika kita ingin mengakses misalnya YouTube gitu ya. Nah, di sini kita lupa alamat websitenya apa, YouTube apa.
Nah, sekarang tenang adik-adik, zaman sekarang kita bisa mencari website tersebut atau website yang adik-adik ingin cari menggunakan Google ini. Jadi cukup adik-adik mengetik di sini YouTube, lalu klik tombol enter di keyboardnya. Nah, otomatis adik-adik bisa membuka website YouTube ini menggunakan layanan dari Google. Nah, beranda halaman YouTube akan muncul yang paling kanan, paling atas ini. Langsung adik-adik klik, otomatis halaman YouTube akan terbuka. Nah, yang tidak kalah pentingnya atau kegunaan fitur lainnya, selain kita bisa mengetik menggunakan fitur ketik di sini untuk mencari, kita bisa mencari kata kunci menggunakan suara. Jadi adik-adik cukup mengklik pencarian dengan suara, lalu adik-adik cukup bicara. Misalnya adik-adik ingin katakan membuka website Sekolah Taman Air Jimbaran, maka otomatis nanti Google akan mencari website Sekolah Taman Air Jimbaran. Nah, lalu di bawah dari Google pencarian ini terdapat menu shortcut. Nah, di sini ada shortcut Sekolah Taman Air Jimbaran, YouTube, dan toko web dari Chrome atau Google Chrome ya. Nah, di sini fungsinya kurang lebih sama seperti yang di atas ini, yaitu sebagai akses cepat untuk kita membuka suatu website yang telah kita simpan shortcutnya. Misalnya kakak di sini tambahkan kakak tambahkan Facebook ya. Lalu kakak klik ketik alamat websitenya. Otomatis jika kakak membuka shortcut ini akan terbuka halaman baca dari Facebook ya. Nah, selanjutnya yang bagian paling bawah ini terdapat icon sesuaikan Chrome atau customize Chrome. Nah, fungsi yang di sini kita bisa mengatur tampilan utama dari program Google Chrome ini sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita bisa ubah seperti latar belakang dari halaman Google ini. Lalu warna dari Google Chrome ini. Nah, jika kita ubah, kita klik icon warna hijau 2, otomatis nah seperti di bagian atas ini akan berubah warnanya. Lalu kita klik akan selesai. Nah, otomatis background dari jendela Google, halaman Google-nya, dan warna dari icon-icon di atasnya akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, selanjutnya kita akan mengenal bagian dari menu yang ada di icon Customize and Control Google Chrome. Nah, yang pertama ini ada tab baru atau new tab, fungsinya juga sama seperti yang tadi kita pelajari di sini ya. Ini tab untuk membuka tab baru. Nah, selanjutnya ada new window atau jendela baru. Nah, fungsinya ini untuk membuka jendela dari program Google Chrome ini. Jadi adik-adik bisa membuka lebih dari satu jendela Google Chrome ya. Lalu ada new incognito window atau jendela samaran baru. Fungsinya juga sama sebagai kita bisa membuka jendela baru. Lalu di sini ada history atau riwayat. Jadi adik-adik
bisa membuka website yang adik-adik telah buka sebelumnya dengan cara membuka menu dari history, lalu pilih saja website yang telah adik-adik buka sebelumnya. Lalu di bawahnya ada unduhan atau download. Jadi adik-adik bisa membuka daftar unduhan adik-adik yang telah adik-adik buka sebelumnya. Misalnya adik-adik mengunduh foto atau video. Nah, adik-adik bisa membuka menu dari sini, lalu buka saja file-file yang telah adik-adik unduh di jendela halaman download ini. Lalu di bawahnya ada bookmark. Nah, di sini berisi bookmark yang telah adik-adik simpan sebelumnya. Seperti kakak tadi, kita sama-sama menyimpan website sekolah. Lalu ada zoom atau mengubah tampilan dari halaman websitenya. Nah, di sini kita bisa memperbesar atau memperkecil halaman website yang sedang kita buka. Lalu ada cetak atau print, jadi kita bisa mencetak halaman website yang sedang kita buka. Nah, lalu untuk menu lainnya kita tidak akan kita pelajari sampai kita ada menu setelan atau settings. Nah, di sini kita bisa mengatur program Google Chrome ini. Lalu ada bantuan. Dan yang terakhir ada menu keluar dari program Google Chrome ini.